Oke, selamat pagi teman-teman dan Kak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mulai, mau ngucapin minal aizin wal faizin, kan baru lebaran. Jadi ini kok pada off cam, emang pada off cam ya? Yuk on cam guys, on cam. Oke, jadi langsung mulai aja ya. Kan ini tanggal berapa ya? Tanggal 31 itu kan udah tanggal berapa ya pendaftaran itu sebentar lagi kan. Jadi kita banyak-banyakin latihan soal. Tapi sebelum itu aku mau nyampein materi yang kemarin belum sempat tersampaikan. Jadi aku izin share screen. Nah, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah kan? Oke, jadi langsung aja ya kita mulai. Jadi kita hari ini bakal bahas kata bentukan atau kata berimbuhan. Nah, pasti udah pada tahu kan. Jadi aku cuma mau jelasin sedikit aja. Jadi kan makna imbuhan itu adalah bunyi atau kelompok huruf yang ditambahkan pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Yang seperti teman-teman udah tahu itu kayak tulis jadi menulis. Berarti kan itu dari kata biasa menjadi kata aktif gitu kan. Kegiatan menulis kayak gitu. Nah, imbuhan dapat mengubah makna maupun kelas kata. Nah, itu dalam tata bahasa itu biasanya disebut dengan afiks. Oke, lanjut. Nah, ini jenisnya kalau eme. Nah, aku dulu itu belajar waktu les, itu aku dikasih tahu tentang aku, kalau mau, apa ya, bedain. Kan biasanya di soal itu ada kayak, eh, apa ya, kayak contohnya tuh ini punya makna mekan yang sama dengan kalimat membingungkan. Nah, ini tuh aku awalnya kan bingung banget. Nah, itu tuh dikasih ini jadi sendirinya. Jadi ya ada 5. Kalau itu yang pertama itu membuat jadi. Contohnya tuh membingungkan. Jadi membingungkan itu membuat jadi bingung kayak gitu. Terus yang kedua itu melakukan perbuatan untuk orang lain. Berarti membelikan, terus memasakkan. Itu kan sebuah perbuatan untuk orang lain. Ada juga yang untuk diri sendiri yaitu mendiamkan. Terus apa lagi? Meminum kayak gitu. Terus ada memasukkan ke mana? Ke misal ke penjara atau memasukkan ke sebuah tempat itu bisa. Dan juga ada membawa ke itu juga hampir sama memasukkan itu menepikan contohnya. Nah, ini contoh soalnya. Kalimat mana yang punya makna mekan yang sama pada kalimat membingungkan? Nah, tadi kan di sini membingungkan itu termasuk membuat jadi. Berarti kan membuat jadi bingung. Tuh kan. Berarti kita cari yang maknanya itu sama. Rek- Rektor membelikan buku untuk mahasiswa. Membelikan kan perbuatan untuk orang lain. Berarti kan jelas bukan jawabannya. Kalau B, Koki mendiamkan. Nah, mendiamkan kan untuk diri sendiri ya, perbuatan untuk diri sendiri. Kemudian polisi memenjarakan. Nah, ini udah jelas. Memenjarakan itu memasukkan ke sebuah tempat. Terus menepikan itu membawa kemana? Berarti ke tepi pantai, ke tepi gunung gitu. Terus yang terakhir, alkohol dapat memabukkan. Nah, membuat jadi mabuk. Itu sama maknanya kayak mekannya membingungkan. Jadi jawaban yang paling tepat itu E. Jadi ini menurutku susah karena harus benar-benar tahu maknanya satu-satu per opsi. Baru bisa nentuin jawabannya. Oke, kita lanjut. Imbuhan ber. Kalau yang ber ini ada 4. Yang pertama itu sebuah tindakan atau kata kerja atau yang bisa disebut itu verba. Contohnya itu berjuang. Kemudian berlari, itu kan sebuah kata kerja gitu. Terus ada juga memiliki atau kata benda, berarti bersuami, berarti memiliki suami kayak gitu. Beristri, memiliki istri, bersaudara, memiliki saudara kayak gitu.
Terus ada juga tindakan berbalasan. Nah, ini udah jelas loh kayak bersalaman. Tuh, pokoknya yang berkaitan dengan nggak individu gitu, ada orang lain yang terlibat gitu. Kemudian ada juga merasa. Merasa ini berarti kata sifat atau adjektiva, itu bergembira, bersenang-senang, bersedih. Ya, jelas kan di sini pasti udah pada tahu. Nah, ini contohnya sebenarnya ikan cupang sama sekali tidak gemar berlaga. Nah, di sini berlaga kan berarti dia kata kerja kan, atau namanya apa tadi? Verba. Nah, makna imbuhan beran yang sama dengan kata berlaga. Nah, aku senang sekali melihat gadis berambut hitam. Nah, berambut itu kan bukan kata kerja ya, tapi kan kayak memiliki rambut gitu ya, memiliki rambut hitam. Berarti bukan yang A jawabannya. Kalau yang B, anak muda sekarang harus pintar berbisnis. Nah, berbisnis ini bisa jadi kan kata kerja karena dia kan kayak membuat bisnis gitu kan, merancang, terus juga harus melihat segmen pasar. Berarti kan ada kegiatan di dalam kata berbisnis itu. Berarti bisa jadi jawabannya. Kalau yang C, mahasiswa baru diwajibkan untuk bersepatu hitam polos. Bersepatu memang katanya tuh kayak aktif, tapi kalau dalam kalimat mahasiswa baru diwajibkan bersepatu, berarti kan dia harus memakai sepatu hitam polos. Berarti kan dia kalau dalam kalimat ini itu kan bukan sebuah kata kerja. Jadi jawabannya bukan yang C ya. Kemudian yang D, pohon mangga berbuah. Nah, berbuah itu kan memang seperti kata kerja, tapi kan dia kayak bukan dilakukan sama manusia gitu ya, sama tumbuhan dia sendiri. Jadi dia maknanya itu menghasilkan buah. Nah, ini juga bisa jadi jawabannya. Kemudian yang E, mereka akhirnya bersalaman. Nah, bersalaman pasti bukan ya, karena kan dia katanya yang ini tadi, tindakan berbalasan. Jadi yang paling tepat itu jawabannya yang B, karena berbisnis itu kita yang melakukan, manusia yang melakukan, dan itu juga ada kegiatan di dalamnya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini jenis-jenis imbuhan pe itu sama kayak tadi. Ini bisa profesi gitu ya. Pelukis, peserta pelajar, peserta. Terus ada juga yang kata kerja, pencuri, pendidik, penjual. Terus ada kata sifat, seperti penyabar, penolong, pemalas, kayak gitu. Tapi kalau yang pe sama ter ini kalau aku lihat jarang keluar ya di tryout-tryout sama UTBK gitu. Yang paling banyak ke ini ber itu banyak keluar. Kemudian kalau yang ter ini udah jelas ya pasti yang paling atau sangat berarti tertinggi, terpandai, terus tercerdas kayak gitu. Kalau tidak sengaja berarti terinjak, terus ada tersentuh gitu. Ada sudah terjadi atau keadaan. Berarti kayak udah kadung gitu ya, sudah terjadi, terbuka, terbungkus, kayak gitu. Nah, udah selesai. Jadi sekarang kita coba latihan soal. Nah, ini. Boleh ya aku tunjuk biar semuanya kebagian ngerjain soal. Boleh. Wulandari. Wulandari ada nggak ya anaknya? Hmm, Wulandari. Wulandari nggak ada orangnya ya? Boleh deh ini Farel. Farel Rizky. Ini, kelihatan nggak ya ini share screen-nya?
Kelihatan sih Kak, cuma di saya itu ada tulisan thank you saja. Oh, thank you aja. Oke, bentar. Kalau ini udah kelihatan apa belum ya? Sudah Kak, Oke, boleh coba langsung dijawab. Baca dulu kali ya. mungkin kalimat tiga mungkin Kak. C. Saya di sini tuh eh bukanlah sekedar kesenian pertunjukan, tidak ada makna jelas Kak. Berbeda dari kalimat 3 sampai 78 itu. Oke, kalau dari kamu, makna lain itu maksudnya gimana? Makna lain itu eh, mungkin kata-kata yang membuat kita tidak menyimpulkan jika hanya itu artinya. Begitu Kak. Itu dari saya. Oke, makasih Farel udah jawab. Jadi, aku mau jelasin dulu ya, makna lain itu, eh, kalau aku dulu belajar, makna lain itu artinya itu kayak makna yang sebenarnya itu ada makna lain gitu loh. Jadi di sini tuh bukan kayak, misal ya, kalau aku dulu ngira itu makna lain itu kayak yang SPOK itu, urut apa enggak, atau makna lain itu juga aku ngira dulu, oh ini paling out of topic paragraf, kalimat ini out of topic dari paragraf ini. Nah, ternyata bukan, makna lain itu kayak ada kata itu yang maknanya itu ada makna lain sendiri gitu loh. Nah, coba ya kita ke kalimat satu. Wayang kulit menjadi salah satu kesenian tradisional yang lahir, tumbuh. Nah, lahir, tumbuh, berkembang ini umumnya kan dipakai ya, digunakan ke kita kan, misal makhluk hidup, manusia gitu kan. Manusia kan memang dia lahir dari seorang ibu terus tumbuh, berkembang, begitu juga dengan kayak tumbuhan, terus juga ada hewan, itu kan makhluk hidup ya, pasti kan dia juga lahir tumbuh. Nah, sedangkan ini kesenian tradisional kan dia bukan makhluk hidup, dia kan sebuah budaya, tapi memakai kata lahir, tumbuh, dan berkembang. Nah, yang dimaksud makna lain itu di situ. Jadi ada makna lain yang dimasukkan ke dalam paragraf ini gitu. Jadi jawabannya itu yang A. Tapi nanti ya lihat dulu. Coba kalimat dua. Terutama di wilayah Jawa, kesenian wayang kulit masih sering dan muncul ditemukan pada acara tertentu seperti pernikahan dan acara tahunan di suatu desa. Nah, ini aman-aman aja ya, nggak ada yang kayak kalimat lahir tumbuh ini. Di jawabannya bukan bukan B. Kemudian yang C, kalimat tiga. Jika dicermati, wayang kulit bukanlah sekadar kesenian pertunjukan. Ini singkat dan dah jelas banget ya. Nggak ada kata yang butuh diartikan lagi gitu. Kalau kalimat tujuh, wayang kulit biasanya dibuat dari kulit kerbau. Kulit kerbau ya udah kan kulit kerbau, jangan terkecoh gitu ya. Atau makna lain kerbau gitu. Kalimat 8, hingga saat ini kulit kerbau juga menjadi pilihan yang begitu banyak digunakan dalam proses. Nah, kalau proses kan universal ya, dia bisa digunakan dalam semua kalimat gitu. Nggak hanya makhluk hidup doang gitu. Pembuatan wayang. Nah, jadi yang paling tepat itu jawabannya yang A.
kalimat satu karena dia ada kata lahir, tumbuh, dan berkembang. Berarti kan lahir. Berarti kan lahir kan dia dimaknai sebagai kayak muncul pertama kali gitu kan. Muncul pertama kali di mana? Di wilayah Jawa. Terus tumbuh juga di mana? Wilayah Jawa. Terus kemudian menyebar, berkembang. Nah, itu maksudnya makna lain. Oke, kita lanjut. Siapa ya? Ini yang... Permisi izin menyimpulkan kan. Jadi yang dimaksud dari kata makna lain itu bukan kalimatnya ada suatu kalimatnya itu membuat kita menyimpulkan jika ada makna lain, tapi kita menggunakan kalimat tersebut untuk mungkin menyamakan apa yang manusia alami gitu. Apakah seperti itu? Iya, bisa dimaknai kayak gitu. Soalnya eh kan di sini jelas makna lain ya. Berarti, bentar. Makna lain, misal aslinya dipakai manusia, tapi dia dipakai di sebuah tradisi atau di benda mati, itu bisa dimaknai kayak gitu. Bener banget. Baik, terima kasih. Oke, oke, kita lanjut ya. Kita tunjuk lagi. Semoga ini orangnya ada. Aurelia Faisa. Aurelia, siapa tadi? Aurelia Faisa ada nggak ya? Oke, nggak ada. Karissa Amelia, Carissa. Oke, nggak ada juga. Cika Navalia. Ada kemana ya? Nggak ada. Ada. Ini ada nggak ya? Maya Fitri, Aulia Sari. Nggak ada juga. Ini dalam deket UTBK ya. Ini deh. Naila Shiva ada nggak ya? Hmm, kalau menurut aku itu Kak dinaikin dinaikin Kak. Kalau menurut kalau, kalau menurut aku history. Tapi nggak tahu ya Kak bener apa nggak menurut aku aja. Kenapa Benar. kok yang history? Soalnya aku soal bayang-bayang aku kan kayak nyimpulin pikir history kan loh Kak. Oh iya iya. Ya benar-benar history jawabannya. Ya jelas banget ya karena kan di sini konservatif itu bukan kreatif, bisa cuma dia kan lebih nampilin sejarah ini ya, kayak terutama ini lahir tumbuh berarti awal mulanya dari wilayah Jawa, terus ditemukan pada acara tertentu. Ya benar, kreatif bukan dinamis, dinamis itu kayak berubah-ubah. Ini belum ya, ini kayak kalau berubah berarti misal dia dari sini disambungin ke eh, kayak zaman sekarang gitu. Nah, wayang kulit itu saat ini, nah itu namanya dinamis. Oke, benar jawabannya. Oke, kita bisa lanjut. Ini siapa ya? Om bingung kalau nggak ada yang jawab, nggak ada yang respon. Hmm. Coba ya nomor 53 udah kelihatan.
Coba Salsabella Octamega. Ada nggak ya? Semoga ada. Nggak apa-apa kok salah. Kan belajar bareng-bareng biar ngerti. Nggak ada lagi. Pada kemana? Apakah ditinggal? Oh, lewat chat bacaannya. Nih, oke. Kata salsa, menurut dia jawabannya yang A. Ini nggak bisa on mic ya emang. On mic dan on cam. Kalau menjawab soal. Jadi, kan ini kalimat rumpang ya. Kalau kalimat rumpang, aku saranin baca dari kalimat sebelumnya. Itu ini. Itu istilah yang berasal dari kata mahyang yang memiliki arti menuju spiritual sang kuasa. Namun, ada juga yang, nah kalau tadi si Salsa kan jawabnya yang A, memahami dan peragaan. Nah, tips dari aku, kalau misal memang yang sini itu misal cocok semua gitu ya, banyak yang cocok. Nah, tapi kamu jangan langsung terkecoh, tapi harus baca juga yang sebelah sini. Karena yang pasti salah satu dari mereka banyak yang nggak cocok. Tuh. Jadi coba ya, namun ada juga yang memahami istilah wayang berasal dari teknik peragaan yang mengandalkan bayangan atau bayang atau wayang pada layar digunakan. Ya, bisa jadi karena nyambung gitu ya, kan teknik peragaan gitu. Kalau yang B, namun ada juga yang mengartikan itu nyambung istilah wayang dari teknik pertunjukan. Nah, ini juga nyambung karena pertunjukan gitu ya. Menggunakan bayangan. Ini bisa juga. Terus ini membaca, namun ada juga yang membaca ini salah ya karena nggak nyambung sama sekali. Terus teknik tayangan, ya ini nyambung cuma kurang tepat. Tapi ini kan udah jelas salah berarti bukan ya jawabannya. Terus ada juga memaknai, itu nyambung juga memaknai istilah dari teknik presentasi. Presentasi kan bukan ya. Presentasi kan kita mempresentasikan sebuah materi gitu. Apa yang mau kita jelaskan. Sedangkan ini tentu bukan presentasi. Kemudian menafsirkan. Menafsirkan itu bukan ya. Karena menafsirkan itu kayak dia memberikan sebuah, eh,
pendapat yang berbeda gitu. Kalau aku tangkep tontonan ya bisa, cuma kayak kurang pas. Jadi antara yang A sama B. Coba yang paling tepat yang mana? Namun ada juga yang memahami istilah wayang berasal dari teknik peragaan yang mengandalkan. Menurut aku jawaban yang paling tepat itu B karena karena si wayang ini kan dia sebuah pertunjukan. Kalau peragaan itu mungkin maknanya itu nanti hanya memperagakan gerak. Tapi kan kalau misal pertunjukan wayang dia kan nggak hanya gerak tapi ada kayak ceritanya, cerita rakyatnya, terus ada pesan moral yang bisa kita ambil, ada pelajaran gitu. Dan juga kan ada tokoh-tokoh yang memang udah apa ya melekat kan dari dulu, kayak zaman-zaman dari dulu itu cerita itu udah ada gitu. Terus sekarang dikembangin jadi cerita rakyat gitu. Jadi yang paling benar itu jawabannya mengartikan pertunjukan. Nah, peragaan itu hampir benar tapi dia hanya sebuah gerakan gitu, memperagakan gerak. Nah, kayak gitu. Oke, kayak 5-4. Siapa mau? Coba Rizky Al-Ihsan. Ada nggak ya? Enggak deh. Ada juga Najwa Fatin Filza. Ada nggak? Oke, pada tidur kali ya. Nggak ada semua ini. Apalagi terus ya. Hmm, Arga Ahmad. Ada nggak ya? Hmm, Arga ada nggak ya Arga? Nggak ada semua. Jadi langsung aja ya kita coba kerjain. Ini kalimat arti puisi itu dijelaskan oleh guru memiliki pola kalimat. Nah, kalau yang ini baru yang pakai SPOK tadi. Nah, kita harus tahu kayak ini tuh polanya apa aja, SPOK atau SPPL kayak gitu. Nah, kalau ini udah jelas ya, puisi itu kan subjek ya, subjek. Dijelaskan. Nah, dijelaskan kan berarti dia melakukan sesuatu gitu kan. Tapi yang pasif berarti predikat atau kata kerja. Nah, yang paling penting itu ada predikat.
oleh guru. Nah, oleh guru itu pelengkap, bukan keterangan, karena kalau keterangan kan keterangan tempat, ini kan bukan tempat ya. Aduh jelek. Nah, jadi kita harus cari dari ini 5 ini yang memiliki pola SPPL. Ini sebenarnya masuk ke PBM nggak sih? Soalnya orang ini tryout. Apa kita coba aja. Jadi coba nomor 2 ya. Nomor 2 terutama di wilayah Jawa. Nah, ini ada keterangan ya, keterangan tempat. Berarti bukan keterangan tempat. Berarti bukan. Coba yang 3. Jika dicermati, ini juga keterangan karena dia di awal. Berarti bukan, jelas bukan. 5. Istilah wayang berasal dari kata mayang yang memiliki arti menuju spiritual sang kuasa. Berasal dari, kayaknya bukan, karena ada kata berasal dari. Hmm, sebentar. Hmm, Oke. Ini juga bukan yang 5, karena ini berasal dari kan dia keterangan ya, keterangan. Nah, yang ini memiliki arti, itu predikat. Eh, ya, ini kayaknya memiliki arti menuju ini predikat. Berarti ini bukan. Coba nomor 7, wayang kulit. Ini subjek. Biasanya. Nah, dibuat ini predikat dari kulit kerbau. Nah, dari kulit kerbau. Ini bisa jadi dari kulit kerbaunya bersama dari. Tapi di sini keterangan. Nah, di sini bisa pelengkap. Kayaknya nomor 7 deh. Kalau 8, hingga saat ini. Nah, ini keterangan. Berarti bukan. Berarti yang paling benar jawabannya yang D. Nah, kayak gitu jawabannya. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan atau masih dibingungin, teman-teman? Kak, permisi. Sebenarnya Iya. saya selalu kebingungan saat mengerjakan soal seperti itu, Kak. Yang puisi itu. Hmm, Sebenarnya tips seperti apa yang membuat saya bisa tahu kalau misalkan ada kata-kata seperti itu, jangan kata-kata yang sama, selain mengenali pola. Gitu sih, Kak. Oh, sebenarnya kan aku tadi udah bilang ya, sebenarnya itu ini masuk tipe soal yang PBM karena SPOK. Nah, sebenarnya di PP itu nggak ada SPOK, tapi nggak tahu ini di teraatnya ada ya. Nah, kalau dari aku kan kalau sebuah pola kalimat yang paling penting kan aku tadi bilang ada predikat sama kalau nggak salah subjek ya SP, subjek sama predikat. Nah, bisa kamu itu langsung cari maaf, maaf, mana tadi? Nah, ini langsung cari predikatnya di sini apa. Oh, kalau udah ketemu berarti kamu tinggal langsung kalau mau cepet ya cepet. Tapi harus dikoreksi lagi sih predikat. Nah, langsung ke opsinya. Nah, nomor 2 predikat ada nggak? Kalau misal ada tahu kayak sebuah kalimat itu nggak ada predikatnya. Jadi kan nggak sempurna. Nah, itu kan langsung ketahuan tuh. Nah, tapi kalau misal semuanya ada predikatnya, berarti kamu cari subjeknya. Nah, terus kalau tadi kan keterangan itu juga banyak yang di depan. Nah, itu kan bisa langsung di apa namanya dihilangkan gitu kan opsi salah salah salah. Nah, berarti bukan itu jawabannya. Kalau aku dari aku gitu sih. Jadi predikatnya itu juga kalau misal ya ada F people tapi kan di sini predikatnya itu dijelaskan berarti kan dia pasif ya kalimat pasif bukan kalimat aktif yang menjelaskan ya, tapi kan dijelaskan. Nah, itu langsung aja cari di sini yang di itu berarti bukan menjelaskan itu berarti jelas salah kayak gitu. Apakah ada yang dibunga? Coba nanti kamu pas yang waktu bimbel sukses PBM coba ditanyain ke kakaknya yang PBM biar lebih jelas lagi. Baik, baik. Oke, apa ada yang mau ditanyain lagi?
Oke. Oke, karena nggak ada ini, kalau nggak bisa ditunjuk terus ini diapain ya? Ya udah kita bahas. Semoga aku nggak ditinggal tidur ya. Bahas nilai soal lagi. Ini udah teks 2. Ini 55. Hubungan kata data dan prediksi susah. Kata data prediksi dengan hubungan kata kamera dan kata kamera. Oh ya ya. Kok ini nggak ada? Oh ya ada sini di sini hubungannya. Tapi bisa kayaknya kita tanpa baca ini dulu. Soalnya kan ini udah ada ya di sini. Berarti hubungan kata data dan prediksi sama dengan hubungan kata dan. Nah, menurut kalian ini apa jawabannya? Oke, karena nggak ada yang jawab lagi, jadi kita coba ya. Jadi di sini data itu dia kayak apa sih hubungannya sama prediksi? Dia kayak menghasilkan prediksi gitu nggak sih? Kayak misal ya, dari data kita bisa memprediksi cuaca dari kayak BMKG gitu nggak sih? Berarti dari kayak kamera itu bisa menghasilkan apa? Kayak gitu. Jadi yang paling tepat kan jelas yang E, karena nggak mungkin kamera itu animasi. Ayo, video atau animasi. Kamera bisa menghasilkan video. Animasi. Oh iya, kayaknya yang A ya. Maaf, maaf. Kayaknya yang A. Karena kalau animasi itu kan butuh nggak cuma merekam. Abis merekam berarti butuh edit, butuh coloring, terus butuh juga nanti sound itu nggak sih? Iya, ya benar-benar maaf, maaf yang tadi salah. Jadi kamera itu bisa menghasilkan video karena di sini konteksnya data itu nanti bisa menghasilkan prediksi. Kita bisa tahu dari misal data tadi ya BMKG itu, terus data misal pengangguran itu diprediksi. Nah itu nanti itu kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ya, betul, Fahmia, Ainun. Ya, dan nggak apa-apa deh jawab di chat deh. Yang penting ada yang respon, nggak ditinggal tidur. Ini aku sambil buka HP. Benar, jawabannya yang A, benar. Oke, oke, lanjut. Katalogis dalam kalimat tujuh berasosiasi. Nah, berasosiasi ini kayak, kalau aku nangkep ya, dia itu yang lebih dekat dan juga berhubungan, tapi bukan sinonim. Jadi berasosiasi itu bukan berarti sinonim. Kok sinonim kan berarti bisa digantikan kan katanya. Berarti logis ini bukan berarti bisa digantikan dengan kata lain, tapi maknanya yang dekat dan berhubungan dengan kata logis itu apa? Itu menurut kalian apa nih? Aku tunggu deh di kolom chat. Nih. Oke, pada jawab A. Ya, aku juga jawab A. Karena kita lihat opsinya itu udah nggak masuk akal ya, emosi. Emosi itu perasaan apa hubungannya sama logis gitu ya. Kalau jiwa itu logis itu kayaknya bisa dipikir pakai akal dan pikiran nggak sih? Jadi kalau jiwa tuh nyambungnya sama emosi. Lazim juga apa? Cerdas juga dia sebuah kata sifat. Oke, bener jawabannya A. Lanjut.
57. Kata yang memiliki makna lebih luas. Nah, hipomim ya, apa namanya? Lupa. Itulah pokoknya. Hipomim dari kata pasar, gampang. 57 apa-apa jawabannya. Apa guys jawabannya? Nih kalau udah nih pada akhirnya machine learning dapat menciptakan segmentasi yang logis berdasarkan data sehingga memudahkan perusahaan dalam membentuk segmentasi pasar. Oh ini segmentasi pasar. Jadi usaha yang akan dijalani. Eh, karena pasar adalah tempat terjadinya suatu apa ya, tempat terjadi suatu eh, perjualbelian ya kayak mungkin swalayan bisa jadi jawabannya mungkin. Oke, ada yang jawab swalayan, ada yang jawab bisnis. Nah, karena di sini lebih luas, kita coba lihat dulu ya, barang pasti bukan. Modal juga malah di dalamnya pasar gitu kan. Kalau kita bilang kasarannya itu, kita butuh modal biar bisa menciptakan pasar. Nah, biar bisa kita jualan kayak gitu. Penjual juga di dalamnya pasar. Nah, jadi antara swalayan dan bisnis. Nah, swalayan ini itu sama kelasnya kayak si pasar. Nah, jadi yang paling tepat jawabannya yang E, bisnis. Karena bisnis itu kan nggak mencakup tentang pasar aja, tapi kita kayak misal butuh promosi, terus juga butuh apa lagi, kayak apa, pengaturan keuangannya itu kan di bisnis ada, tapi kalau soal lain itu sama dengan pasar. Kayak gitu, istilahnya maknanya itu sama. Nah, apakah ada yang bingung tadi Farel ya yang nanya? Kalian jawab karena lebih luas dari sekedar tempat jual beli betul. Karena di dalam bisnis itu nggak hanya jual beli aja, ada yang aku sebutin tadi. Kayak gitu. Apakah ada yang mau ditanyain lagi? Sudah kak, sudah. Oke, karena udah nggak ada yang dibingungin ya, kita bisa lanjut. Nih, ini gampang. Rasa mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan prediksi dapat diperbaiki. Nah, waktu yang pertemuan kapan itu kan udah aku kasih tahu ya caranya yang gampangnya gimana. Apa coba jawabannya boleh tulis di kolom komentar. Apa guys jawabannya? Sumpah ini gampang banget. Sih kak kalau menurutku kak. Oke, kenapa kok yang E? Wah. Hmm.
Oke, bener ya jawabannya yang E karena waktu itu kan aku udah pernah jelasin ya kalau misal dapat berbagi itu kita lihat depannya aja. Nah, di sini kan me. Nah, pilihannya tuh waktu itu ya. Waktu itu aku antara me sama D. Nah, di sini kita harus samain. Berarti harus me, me. Ya, di sini kan nggak ada ya me. Tapi dia langsung di sini. Nah, kok semesta di sini di. Ya, tergantung sih ini jawabannya. Langsung kita ke opsinya aja. Kalau misalnya di sini di. Berarti jawabannya yang itu. Nah, coba di sini. Nah, ini pengidentifikasian. Nah, itu berarti bukan. Karena di sini beda-beda. Me, ada yang pe. Ini juga pra, di sini bukan. Ini mengidentifikasi. Nah, tapi ini langsung klasifikasi. Itu bukan. Ini juga prediksi. Nah, ini benar. Me. Ini kan sama kayak ini soalnya. Berarti kan salah. Nah, ini pe, me. Nah, ini salah berarti dia. Nah, benar jawaban yang E. Dia ada me, terus ada mengklasifikasikan dan memprediksi. Kayak gitu cara jawabnya. Oke, lanjut mau. Teks 3. Ada berapa teks? Teks sampai teks 5. Iya bener, teks 5. Oke, boleh dijawab dulu coba di kolom chat nomor 59. Ada yang bisa jawab kah? Ini di kolom chat sepi. Oke, mungkin Sebentar, ada. mungkin Oh ya, C, juara pertama. oke, bener. Oh, Jawabannya itu. Hore, hore. Jadi, jawabannya yang C karena kan di sini sama ya kayak tadi kata tapi yang ini kan bukan SPO lagi ya karena kan ini cuma dua. Jadi kan ini anak bisa dibilang subjek. Iya bisa dibilang SPO tapi ya gitulah pokoknya. Nah kelima itu kan berarti urutan kelima. Berarti dia nomor urut kelima. Nah di sini tinggal kita cari yang ini. Ini kan paling kayak kelihatan beda gitu ya yang kelima itu. Nih tingkat dunia. Nah dunia itu apakah dia sebuah urutan nomor keberapa kan bukan. Berbagai negara. Bukan negara negara biasa. Juara pertama. Nah, pertama berarti kan juara ke satu, juara kedua, ke juara ketiga gitu. Berarti jawabannya yang pertama ini yang juara pertama 10 soal. Nah, ini kan ada 10 tapi bukan karena dia ya udah dia kan bukan urutan, bukan misal soal kelima gitu kan. Tapi dia cuma bilang, "Oh, ternyata ada jumlah 10 soal gitu." Tapi kalau yang E juga 1 tahun itu juga sama kayak 10 soal, bukan nunjukin sebuah urutan misal tahun ketiga, tahun pertama itu baru bisa sama kayak ini. Jawabannya C, kayak bener. Boleh nomor 60.
Apa ini jawabannya gampang nggak sih? Ini antonim kan utama memiliki makna berlawanan. Nah, itu apa? Terakhir, Terakhir, yang lain. utama ya. Um, Sampingan sih, Kak. Utama kan yang atas sendiri ataupun yang apa gampang ini? Iya, benar, benar, benar. Jawabannya yang sampingan ya. Kita kalau kayak gini ya, ya kalau mau cepet sih nggak usah baca ya, nggak usah baca ini karena kan di sini langsung ya berlawanan. Berarti kan jawabannya langsung ada di sini ya. Jadi di sini kalau sampingan bisa kan antonimnya berlawanan. Kalau sekunder apa berarti kan dia primer itu kan B primer. Terakhir berarti teratas. Terakhir nggak terbawah itu yang teratas ya, teratas. Kalau terakhir itu berarti terawal nggak sih? Terawal. Terawal atau berarti pertama. Berarti kan di sini beda ya sama utama. Kalau misalnya juara pertama itu baru sama kayak terawal gitu ya. Jadi terakhir ini antonimnya itu terawal atau pertama gitu. Awal lah pokoknya. Kalau pinggiran itu pinggiran bukan jelas beda nggak sih konteksnya sama si utama ini. Kayak apa pinggiran ya jawabannya pinggiran atau sampingan ya? Kayaknya lebih tepat sampingan sih. Kayak misal kita coba ke konversi ke sebuah kalimatnya. Misal aku punya pekerjaan utama, aku punya pekerjaan sampingan. Nah, tapi masa aku punya pekerjaan pinggiran, kan kayak aneh gitu. Jadi jawabannya yang paling tepat itu yang sampingan. Terkecoh sih, tapi gak apa-apa. Ini bukannya pinggiran. Jadi kalau misal bingung bisa juga dijadikan sebuah kalimat gitu ya, mungkin berhubungan gitu, sebuah pekerjaan gitu. Oke, lanjut 61.
Aduh. Kak, mengerjakan. Oke, kenapa kok nggak yang C? Itu yang C. Eh, karena yang C ya mengungguli. Sebentar, saya nggak baca. Kalimat nomor 5 itu nomor sejarah, mencetak sejarah. Ini Kan yang lebih C itu yang abstrak sih. mengungguli. Oh, mengungguli. Yang enggak, aku Benar-benar. kan bilang yang C. Yang C itu mengungguli, yang mencetakkan yang D. Benar-benar. 7.000 peserta. Waduh. Saya milih C, D, E mengerjakan itu karena ya di Mangkawan 8. Ya itu sih Kak. Ada 100,2 ribu soal yang dikerjakan. Gitu sih alasannya semua banget. Oke, bener jawabannya yang E, mengerjakan. Nah, makna sebenarnya. Nah, kata dalam bacaan yang memiliki makna sebenarnya. Nah, makna sebenarnya itu maksudnya itu bukan mengandung kata kiasan. Beda sama yang mana tadi? Hmm, makna lain bukan sih? Nih, makna lain. Nah, kalau makna lain kan tadi makna lain kan lahir tumbuh. Nah, kalau yang ini kebalikannya makna sebenarnya. Jadi dia nggak mengandung makna lain, tapi ya udah itu nggak perlu diartiin lagi gitu loh istilahnya itu. Nah, jadi kalau misal mengukir ya kita udah lihat tapi kalau di sini harus lihat kalimatnya ya biar nyambung. Anak bangsa kembali mengukir. Nah, mengukir kan pada umumnya kita tahu mengukir patung, mengukir kayu gitu kan buat bentuk suatu entah itu kayak hewan atau apa hiasan yang bagus gitu kan. Nah, berarti jelas bukan karena dia kan makna lain ya butuh diartikan secara lebih lanjut gitu. Nah, kalau menyandang itu juga bukan karena coba kita lihat di kalimat dua. Kali ini siswa kelas 2 SD yang bernama Caesar R. Childless, kita tahu itu berhasil menyandang. Nah, menyandang itu kan maknanya kayak dia di bahu ini loh membawa ke bahu gitu kan kayak disandang gitu dengan bukan gitu kan tapi dia membawa gelar nah gelar kan bukan sesuatu yang ditaruh di bahu gitu kan jadi pasti bukan jawabannya mengungguli nah mengungguli itu kan maknanya kayak dia apa ya udah paling top di atas banget gitu tapi di sini Nono berhasil mengungguli 7.000 peserta lain dari berbagai negara nah kalau senangkepku ya mengungguli itu belum berarti kayak apa ya nanti hasil akhirnya tuh pasti dia menang itu belum tentu gitu loh kalau aku nangkep karena apa ya mengunggul pasti ada arti yang lain gitu mungkin kayak misal udah ditetapin kayak udah menang gitu nah itu baru bisa dikatakan mengungguli gitu dan juga mencetak nah mencetak itu kan kalau kita tahu mencetak kayak kertas gitu ya salinan kertas nah mencetak buat lebih banyak kertas tapi di sini apa kalimat 5 Nono mencetak sejarah. Nah, apakah Nono mencetak kertas kan bukan kan, tapi dia mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang berhasil meraih juara. Nah, ini berarti kan mencetak itu berarti dia menghasilkan gitu kan. Nah, itu kan berarti ada makna lain. Tapi kalau mengerjakan di kalimat 8, jadi Nono berhasil mengerjakan ya udah dia ngerjain sebanyak soal ini 1.152.000 soal ini mengerjakan ya udah dikerjakan entah itu gimana modelnya pokoknya dia kan ngerjakan buat bisa menang gitu kan di prestasi di kancah internasional jadi jawabannya paling tepat itu yang E oke bagus udah siap banget oke bisa lanjut nomor 62 nomor 62 kalimat tidak logis
Oke, apa guys jawabannya? Kalimat tidak logis. Oke, kita langsung bahas aja lah ya. Jadi, maksudnya kalimat tidak logis itu sama kayak yang tadi berhubungan sama pola kalimat, struktur pola kalimat. SPOK, balik lagi ke SPOK. Nah, jadi ya tidak logis itu kayak struktur kalimatnya itu rusak. Pokoknya cacat gitulah. Nah, coba ya kita yang kedua. Kali ini keterangan ya siswa kelas SD subjek bernama Charles ini berhasil menyandang. Nah, ini predikat itu kan dah sempurna gitu lah ya. Soalnya ada predikat, jadi dia bukan jawabannya. Kalau yang B, kalimat ketujuh dalam satu folder terdapat 10 soal. Berarti kan dalam satu folder itu keterangan atau subjek ya. Oh, antara dua itu terus terdapat itu kan predikat 10 soal keterangan. Oh, objek 10 soal. Ini kan bukan ya, karena ada predikatnya. Kalau 8 jadi, nah jadi keterangan Nono berhasil. Nono itu subjek berhasil mengerjakan sebanyak ini predikat. Oke, berarti udah aman ya, ada predikat. Terus kalau 9, nah dari semua soal ini diujikan dalam bahasa Inggris. Nah, tapi kan kayak nggak nyambung ya, karena ada dari di sini. Ada dari seharusnya kalau mau ada itu, ya nggak usah ada. Langsung aja semua soal ini diujikan dalam bahasa Inggris. Soalnya kalau ada dari, nggak ada koma lagi. Dia rancu artinya. Dari semua soal ini diujikan dalam bahasa Inggris. Nah, kan kayak nggak nyambung gitu kan. Jadi jawabannya yang paling tepat itu yang D. Coba yang 6 sih. Pada kompetisi ini, keterangan Nono berhasil lah. Ini kan predikat juga menyelesaikan 15.201 berarti bukan begitu. Jadi pokoknya yang tidak logis itu berkaitan dengan SPOK gitu pokoknya. Oke, kita lanjut. Teks terakhir deh ini. Yang teks 5 kita bahas di minggu depan. Ini. Iya Kak, B kayaknya Kak. Oke, yang lain tadi aku belum selesai baca. Nah, iya. Oke, ada yang jawab banyak banget. Ada yang D, B, D, B. Harus baca ya. Kalau yang ini harus baca, tapi kalau menurut aku ini baca kata kuncinya aja sih. Jadi kan udah tahu ya kalau misal jadi dua paragraf berarti kan dia itu harus dua paragraf itu topiknya kayak udah nggak berhubungan gitu kan. Maksudnya udah nggak nyambung sama kalimat sebelumnya. Jadi coba ya kita bahas. Yang A berarti bukannya kan nggak ada yang jawab yang A.
Bukan A, berarti di sini kan jawabannya kalian ada yang B sama D doang. Berarti C bukan, E bukan. Coba kita ke B. Yang B itu menurut statistik sampah domestik berjumlah 5,7 juta ton. Meningkat dengan jumlah ini kan berarti bahas jumlahnya sampah plastik itu meningkat terus gitu ya. Persennya juga. Belum produksi pemerintah belum memikirkan sampah plastik secara khusus. Yang ketiga, pemerintah juga melaporkan bahwa produksi sampah plastik terus naik menjadi 122% ini terus. Oh ya, benar. Jadi kalimat 1, 2, 3 itu membahas tentang kayak jumlahnya sampah itu setiap tahun itu bertambah. Terus yang keempat itu sampah plastik bisa digantikan berdasarkan pemenuhan contoh penggunaan. Iya benar. Kalau misalnya yang D, berarti kan dia sampai kalimat sini, ini ya 5 sini ya. Ya ini ada contoh barang penggunaan bertahan lama. Nah, nah, di sini kalau yang D itu ada juga. Nah, ada juga itu sebuah kata yang masih merujuk ke kalimat sebelumnya. Dia enggak. Contoh barang yang penggunaannya bertahan lama adalah peralatan dan perlengkapan berbahan plastik. Ada juga yang penggunaannya hanya sekali pakai. Nah, berarti kan masih berhubungan kan? Masih melanjutkan, mau melanjutkan ke kalimat sebelumnya. Masih mau ada yang dilanjutin gitu loh. Belum selesai kalau ngomong. Nah, istilah kasarnya kayak gitu. Berarti di diaper, kantong plastik, perlengkapan medis. Nah, kedua kategori kan berarti masih masuk itu kayak. Nih, berarti yang paling benar itu jawabannya yang B. Karena di sini stop dari kalimat 3, berarti sini kalimat 3. Nah, di sini kan aku udah bilang ya tadi kalau kalimat 1, 2, 3 itu membahas tentang jumlahnya sampah yang terus bertambah. Nah, terus kalimat 4 dan seterusnya itu membahas sampah plastik. Nah, sampah plastik itu apa aja? Tuh contohnya itu apa aja? Ini penggunaan bertahan lama, terus hanya sekali pakai kayak jenis-jenisnya itu sampah plastik. Pokoknya membahas sampah plastik. Nah, ini kuncinya sampah plastik. Kalau yang ini jumlah, ngomongin jumlah sampah kayak gitu. 1 sampai 3 data-data, kalau 4 sampai 5 seperti menjelaskan betul. Bisa. Karena kan di sini data itu kan kita bisa bilang data karena di sini ada angka ya, sebuah angka. Kalau di sini kan udah nggak ada ya 4 sampai 8. Apa sih Kak perbedaan dari paragraf padu dan paragraf utuh? Eh, dipisahkan menjadi dua paragraf yang padu dan utuh. Kalau padu itu dia ya tadi yang aku bilang dia dua paragraf pembahasannya dengan tema yang sama tapi dia udah dipisah. Jadi udah nggak berhubungan sama kalimat sebelumnya. Jadi nggak boleh misal 3. Oh aslinya 4 ini masih masuk ke paragraf yang ketiga, tapi kok udah dipisah. Nah itu nggak boleh, itu namanya nggak padu. Kalau utuh berarti pembahasannya itu utuh. Dia di sini mau bahas jumlah dan juga sampah plastik. Kayak gitu. Apa kalau ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Oke, aman semua ya. Kalau aman aku lanjutin. Nah, nah ini bentuk peran. Barusan tadi dijelasin. Ternyata keluar yang peran.
Kayaknya deh. Soalnya ini kan bahas tentang eh alat tuh, yang berbahan plastik. Nah, sini kami perlu kayu bakar untuk membuat perapian setelah bakar bakar multi. Jadi kayak apa ya katakan? Hmm? Apa ya? Terus, oh iya ya kayak gini. Masih mas. Ya, ya, yang lain, jawab-jawab kita bahas nanti. Oke, udah ya. Kita coba bahas. Jadi di sini yang peran peralatan. Kita coba ke kalimat 5. Contoh barang yang penggunaannya bertahan lama adalah peralatan dan perlengkapan berbahan plastik. Berarti peralatan itu kan sebuah benda ya, bukan sebuah sifat atau sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan gitu kan. Nah, jadi di sini benda gitu ya. Kita tulis B gitu gitu. Nah, coba yang A ya. Masa kecilnya dihabiskan di perkampungan. Nah, perkampungan kan sebuah tempat. Jelas bukan dong. Tempat kan bukan sebuah benda gitu. Dan benda juga bukan sebuah tempat. Jadi jawabannya bukan yang A. Terus yang B, pemerintah desa segera merencanakan perpindahan. Nah, kalau perpindahan itu kan sebuah aktivitas, kegiatan, pindah. Mindahin alat-alatnya, terus juga meja-mejanya, kursi-kursinya, kantor administrasinya itu dipindah. Berarti bukan. Nah, sebuah aktivitas. Kalau yang C, sawah ini dijadikan lahan persemaian. Nah, ini juga tempat. Udah jelas karena di sini ada dijadikan lahan persemaian bibit padi unggul untuk desa ini. Bukan benda kan berarti. Jelas jawabannya bukan yang C. Terus ada juga persyaratan umum dan khusus yang harus dipenuhi oleh pelamar. Persyaratan ya berarti ada persyaratan. Nah, karena di sini persyaratan itu sebenarnya bukan kata benda kan, tapi di sini kita juga bisa bilang masuk karena apa ya? Coba ya kita lihat dari opsi A, B, C itu udah salah. Berarti kan bisa kemungkinan jawabannya itu yang D. Ya gitu yang paling mendekati gitulah. Kayak feeling aja. Ya nggak sih bukan feeling. Kita lihat kan udah diseleksi satu-satu kan opsinya. Jadi kemungkinan besar itu jawabannya. Coba yang E. Kami perlu kayu bakar untuk membuat perapian. Nah, perapian itu kayak tempat yang rapi gitu kan. Lagi-lagi ini tempat sama kayak si persemaian sama si perkampungan. Jadi bukan. Nah, kalau di sini kan udah jelas. Walaupun di sini persyaratan itu bukan dikatakan benda ya, kayak misal buku gitu kan bukan. Tapi kita lihat lagi di sini kan udah kita seleksi, nggak ada jawabannya yang selain ini dan ini juga mendekati. Jadi yang paling tepat itu jawabannya persyaratan. Oke, apakah ada yang masih dibingungkan? Dibingungin mau tanya-tanya? Oke, aku rasa aman semua ya. Jadi dengan yang perlu dibingungin, kita coba langsung ke nomor 65 sama 66. Ini udah pernah ya disempurnakan. Nah, udah pernah aku bahas di Ratsel sebelumnya, gimana cara ngerjainnya. Terus kata domestik yang paling dekat, ini hampir sama kayak sinonim ya, udah pernah dibahas semua. Oke, coba dijawab ya. Untuk nomor 66 ya, domestik. Kalau domestik ini lebih ke tempat tinggal ya, mungkin di kawasan mungkin.
untuk nomor enam Oke, enam. kalau 65, Waduh kak, nah, kak. oke yang lain ya ditunggu Iya. coba jawabannya di kolom chat. Oke, ini di kolom chat ada yang tanya, Kak, kenapa bukan perapian? Nah, jadi dari aku kasih tahu ya, kalau perapian itu sebuah tempat yang rapi, membuat tempat itu menjadi rapi setelah makan malam. Jadi kami perlu kayu bakar untuk membuat perapian setelah makan malam. Jadi nanti kita perlu kayu bakar nih buat merapikan kayak gitu ya, membuat tempat yang rapi setelah makan malam nanti. Entah itu kan bisa dibuat api unggun, jadi kan harus dirapikan dulu. Jadi ini sebuah tempat, bukan. Dan juga ini membuat perapian itu udah jelas kalau di sini itu dia sebuah pekerjaan, dia melakukan sebuah pekerjaan. Sedangkan di sini kan benda, nggak perlu dikerjain. Ya udah kata benda aja kayak gitu. Iya kak. Iya untuk nomor 65 kayaknya sih asik kak. Soalnya kan di sini disuruh menyempurnakan pemerintah perlu memikirkan ya. Karena karena kalimat sebelumnya itu tidak ada kata urgensi. Jadi ya sudah kita kasih lewat yang menekankan urgensi. Perlu secara khusus. Oke. Ah ya. Oke, di sini juga yang di chat jawabannya yang A. Nah, jadi kemarin tuh sempat aku udah ada yang soal ini dan itu udah dibahas. Jadi kata dapat disempurnakan itu kalau di sini ya di PPU itu caranya itu kita cari predikatnya. Di sini kan memikirkan. Nah, memikirkan itu kan kalimat aktif. Nah, kalau di sini aktif, di jawaban itu tinggal cari yang pasif. Jadi kebalikannya. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu kayak oh misal harus SPO-nya benar kayak gitu nggak usah. Tapi cuma mengubah dari aktif atau ke pasif. Dan sebaliknya, misal di sini pasif, berarti ya udah tinggal cari yang predikatnya itu yang sebaliknya. Coba ya, pemerintah perlu secara khusus memikirkan. Nah, memikirkan masih aktif kan, berarti bukan memikirkan, memikirkan. Nah, dipikirkan ini bisa jadi. Kita coba yang D, pemikiran khusus perlu melibatkan. Nah, ini aktif. Plastik perlu menjadi pemikiran, nggak nyambung kan? Plastik perlu menjadi pemikiran. Ini malah salah gitu. Jadi caranya itu yang kalau ada kata dapat disempurnakan, soal kata disempurnakan ini carinya cuma gitu doang. Didi. Nah, makanya harus benar-benar pakai cara yang cepat gitu loh. Soalnya kan PPU ini waktunya bisa dibilang juga singkat gitu kan. Ya semuanya singkat ya. Tapi ya gitu caranya. Nggak perlu kayak yang oh SPO-nya harus di sini gitu nggak. Cuma di ini memikirkan kan ini aktif. Ini perlu tinggal dibalik aja ini yang pasif. Oke, pasif. Sampah pasti perlu dipikirkan secara khusus oleh pemerintah. Jadi mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Kayak gitu deh. Kalau yang 66 apa? Jika Apa? kawasan, Kawasan. kawasan. Oke, yang lain.
Oke, ini ada yang jawab A sama D. Lokal sama kawasan. Dekat jangan jawab satu tempat ya. Aku bingung tadi awalnya setempat. Tapi nggak ada yang jawab satu tempat ya. Udah nggak apa-apa. Kamu paling dekat ya. Coba kita ke kalimat 3. Pemerintah juga melaporkan bahwa produksi sampah plastik terus naik menjadi 12% atau sekitar 30 juta ton dari total sampah domestik. Nah, berarti di sini sampah domestik kan kita bisa artiin kayak sampah di sekitar situ gitu kan. Bukan kayak seluruh Indonesia gitu kan bilangnya, tapi kan sampah domestik. Nah, berarti lokal itu bukan karena kalau lokal itu maknanya lebih luas daripada domestik. Jadi bukan. Rumahan juga bukan domestik. Rumahan itu lebih maknanya lebih sempit daripada domestik. Nah, ini kan ini sekitar bisa jadi kan. Sekitar kawasan juga bisa, setempat juga bisa. Tapi kalau setempat itu kayaknya lebih maknanya lebih sempit gitu ya. Kalau domestik itu lebih tepat ke kawasan. Kalau sekitar itu juga sama kayak ya Allah jelek. Kalau sekitar sama setempat itu hampir sama. Cuma di sekitar-sekitar itu doang, misal di RT 1 doang, nah gitu. Sedangkan domestik itu bisa sampai kayak misal RT 1 sama RT 2, nah itu domestik lebih kayak luas dikit gitu loh. Kalau sekitar sama setempat itu cuma ya itu kompleks di sini, kompleks A, kompleks B gitu. Kompleks kok kompleks sih, kompleks A, kompleks B kayak gitu. Jadi yang paling tepat jawabannya yang kawasan. Oke, akhirnya udah selesai. Yang ini kita bahas, minggu depan udah nggak sama kelas ini ya aku. So, sama kelas B. Kita ganti anak berarti. Udah nggak apa-apa, tapi udah bagus banget. Udah jawab 3 teks. 4 teks. Wow. Oke, karena ini udah selesai ya. Di mungkin aku bisa kasih penutup, habis itu dilanjutin ke Fahmi. Ya, terima kasih teman-teman yang udah mau join dan berpartisipasi secara aktif. Makasih banget. Karena abis ini juga udah dikit lagi pendaftaran UTBK. Semoga semuanya itu dilancarin. Semuanya deh pokoknya selama pendaftaran sampai nanti di proses ngerjain soal UTBK. Jadi mulai kadang tuh ada kayak pas daftar UTBK itu, misal aku dulu pernah error waktu pilih lokasi, kayak lama banget di ACC-nya, padahal udah bayar gitu kan. Terus semoga semuanya dilancarin tanpa ada hambatan. Terus nanti di hari H juga semuanya materinya nempel dan gak ngeblank, gak deg-degan, gak dredeg. Ya, jadi semuanya doa yang terbaik buat kalian dan diterima di pilihan satunya UTBK dan yang buat SNBP, buat SNBP semoga nanti biru hasilnya. Pokoknya semua doa yang terbaik buat kalian, pilihan-pilihan kalian. Ya, terima kasih. Good luck, guys. Oke, terima kasih Kak Hanum atas materi yang udah disampaikan. Kedengaran nggak suaraku, teman-teman? Dengar, Kak. Oke. Menurut kalian, saran aja nih, aku ingin tahu pendapatnya. Kalian minggu depan kan jadwalnya udah kayak ganti tentor gitu ya. Mending tetap atau mau nyoba tentor lain? Coba, Tetap, Kak. tetap aja. Terserah sih kak. Kalau misalkan hmm, seperti itu peraturannya ya sudah. Hmm, tetap ya. Ya, coba nanti dipertimbangin ya. Oke, seperti biasa, di akhir sesi kita akan foto bersama. Bisa dinyalakan semua kameranya. Nah, oke. Ada yang di sekolah, ada yang di mana? Di rumah, Di warkop kak. di warkop. Ya, sekarang ngopi. Mumpung belum ngopi. Oke, sip, gak masalah.
bisa dimanapun. Oke, siap ya. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gaya A, Kak. Gaya A, oke, nggak masalah. Ya, sebelum kita Ayo, kalau emang gaya kelas beda kalian. kelas. Mana? Nih, bisa nggak ya? Oke ya. 1, 2, 3. Oke, udah selesai teman-teman. Makasih banyak udah Terima kasih, mau Kak. ya, makasih banyak udah mau menyempatkan hadir di pertemuan kali ini dan masih ingat nanti kalian masih ada satu pelajaran lagi di jam 3 kalau nggak salah. Oke, makasih juga untuk Kak Hanum udah mau menyempatkan waktunya. Oke ya, semoga dilancarkan ya guys. Tinggal berapa hari lagi ini? Tinggal 2 minggu kok. Kalian nggak bisa milih Oh, tempat tes ya? kita, Kak. Gak bisa. Nggak Bisa nggak? bisa, Kak. Nah, Cuma Nggak terus bisa. bisa bisa, Kak. Nggak bisa memilih tempat tes. Cuma milih apa? Kotanya aja. oh cuma milih kota. Iya, Oh, cuma milih mungkin kota aja kayak ya. menghindari ini ya, full. Iya, Kak, benar aja. Ya, nggak Oh, bisa iya iya bareng-bareng iya. dengan teman kalian berarti. Oh iya, Kasihan sekali, nggak masalah. gak apa-apa. Tempat Tapi kalau di dimanapun lah tetap Surabaya, UTBK. ya misal di Surabaya bisa di ITS, bisa di UNESA, bisa di UNER, bisa di UPN gitu ya. Ya, Iya, kalau di kalau Malang dulu cuma kan, kalau dulu kan masih bisa Kak Hanum. saya masih bisa Kak. Dan dulu saya milih UB itu kayak udah overload. Gak ada yang milih, ya banyak sih milih UN, cuma lebih banyak di UB gitu. Soalnya di Malang cuma dua, di UB sama di UM aja. Kalau mau sama teman-teman dulu itu biasanya banyaknya milih di ITS karena kalau daftarnya bareng itu sesinya biasanya bareng, walaupun tempat-tempatnya Iya, beda. Tapi benar. sekarang ya nggak apa-apa. Sekarang apa semua tempat sama aja. Yang penting UTBK. Ya, ya udah cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam Makasih, wabarakatuh. Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke. Dan keluar ada.